dengan hak dari P3K. Ini juga menarik buat teman-teman yang pegawai yang PSS yang diberikan. Prof, saya kira Prof sudah mengikuti dari pagi. Saya kira Prof juga sudah mencatat hal-hal penting apa yang bisa disampaikan. Oleh karena itu, waktu sudah tepat kami persilakan Prof untuk menyampaikan termasuk solusinya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya sudah beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan dari PTN. Saya sudah dari awal mengatakan saya itu prihatin dengan nasib yang harus dialami oleh kawan-kawan itu terkatung-katung selama 5 tahun karena pemerintah setelah menetapkan pendirian 28 PTS itu tidak langsung membentuk task force untuk yang terdiri dari beberapa kementerian, misalnya dalam arti yang jelas itu adalah Ditjen, kemudian Menpan, Kementerian Keuangan, dan dari Sekdes yang jelas itu untuk mencari solusi segera. Kalau itu dilakukan setahun sudah selesai. Ini dulu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bu Yulina pada waktu pemerintah memutuskan untuk mendesentralisasikan manajemen kepegawaian, manajemen PNS. Kebetulan waktu itu saya yang menjadi kepala BKN. Jadi bayangkan harus memindahkan 2,5 juta orang PNS dari manajemen pusat ke manajemen masing-masing daerah. Dan ini karena waktu itu kita berhasil menyelesaikan itu. Demikian juga pada waktu Presiden Gus Dur tahu-tahu pada waktu membentuk kabinet lupa memasukkan 5 kementerian. Ada 250 juta PNS tahu-tahu kehilangan pekerjaan. Dan kalau setiap PNS ini punya 4 anggota keluarga, 1 juta orang nasibnya terkatung-katung hanya karena Presiden lupa memasukkan kementerian. Jadi pada waktu itu 4 kementerian yang besar adalah PU, Kementerian Sosial, Kementerian Penerangan, ada kementerian yang paling banyak karena pegawainya, dan mereka karena frustrasinya sering minta izin untuk melakukan demo. Saya bilang silakan demo, tapi tidak boleh merusak, dan ditaati oleh sekjen Sospol, sekjen Kementerian Sosial, sekjen Kementerian PU ya, pada waktu itu. Jadi, nah ini yang bisa kita selesaikan. Sebenarnya kita satu tadi dari kawan-kawan di Ditjen ini agak terlambat membentuk Polja itu karena saking sibuknya melakukan yang lain-lain. Kemudian juga kedua, sebenarnya tahun yang lalu ada peluang karena mulai tahun yang lalu Kemenpan sudah mengalokasikan 30.000 P3K kan, ada pegawai P3K. Jadi itu makanya pada waktu pertemuan kita di Senturi, saya tanyakan, ayo harus serahkan kepada saya ini informasi dari pegawai untuk masing-masing ini berapa, nanti bisa kita blok itu di P3K. Tapi mungkin karena kawan-kawan dari PTN baru belum siap juga, ya kali melakukan kajian, itu kan memerlukan kajian apa ini beban kerja dari organisasi belum siap. Jadi belum siap karena pada waktu itu saya minta ini adalah angka jumlah pegawai selama 5 tahun kan setahun. Mungkin yang kondisi sekarang lebih mudah bagi kawan-kawan menjelaskan berapa jumlah pegawai yang ada di di datanya di masing-masing PTN baru ini sudah bisa. Tapi kalau menggambarkan bagaimana jumlah tenaga kita 5 tahun ke depan agak susah, memerlukan sedikit pemikiran yang di dalam prodi apa yang mau dibuka, fakultas apa mau dibuka, berapa jumlah pegawai. Nah, itu ini sudah lewat, tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa
mencari solusi. Saya setuju dengan semangat yang semuanya bahwa kita harus mencari solusi secepat mungkin. Masa depan bangsa ini sangat tergantung kepada kualitas dari pendidikan tinggi. Sekarang seperti yang dikatakan Pak Harmawan tadi, kalau kita ukur dari ini angka partisipasi penduduk yang berusia perempuan tinggi, Indonesia ini termasuk salah satu yang terendah di negara-negara Asia. Kita mencapai baru 30, itu ini baru harapan tahun ini 30%. Pada saat yang sama Malaysia sudah 60%, kemudian Thailand sudah 65%. Jadi di samping kualitasnya yang lebih baik, tapi dari segi jumlah aja Thailand itu dan Malaysia sudah jauh lebih tinggi dari kita. Kita ini baru setara dengan Thailand, baru setara dengan Myanmar. Jadi sedikit di atas Myanmar lah kita. Dengan Filipina sudah jauh kita tertinggal dari. Nah, kalau kita betul-betul ingin serius melakukan cita-cita dari Presiden Jokowi agar ekonomi kita mencapai 7-8%, agar kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2025, mau tidak mau SDM yang berpendidikan tinggi dan yang mempunyai bidang skill yang diperlukan untuk pembangunan itu harus disediakan. Dan di sini challenge yang harus kita hadapi dan harus kita laksanakan. Karena itu semangat tadi bahwa sudah ada semangat kebersamaan yang bagus sekali saya lihat dari TV, kemudian dari Bu Siti, kemudian dari Kementerian Keuangan yang biasanya itu mengontrol pengeluaran, tapi sekarang ini rupanya Pak Menterinya yang Pak Menteri dan Wakilnya itu orang kedua ini dua-duanya. Pak Bambang dari UI, kemudian Mardiasmo dari UGM. Saya selalu bilang kalau ini orang dua wakil-wakil perguruan tinggi juga ikut-ikut membantu menyelesaikan ini, ada ini berdosa. Dan ini saya kira Pak Made tadi sudah divisiin sesuatu. Terima kasih Pak Made bersimpati dengan kami. Nah sekarang di antara kita ini yang paling menguasai bidang teknikalnya, technicalities, bagaimana pemindahan pegawai ini kan masa pegawai itu ada Bu Yulina. Jadi kalau nanti Pak Hermawan segera bentuk Pokja yang dari Diki, kemudian dari Kemenpan, kemudian dari BKN, kemudian dari Seskap, kita duduk bersama paling dalam waktu satu dua kali meeting, saya kira sudah selesai. Dan mudah-mudahan dalam 2 minggu itu PP tentang P3KPP tentang manajemen PNS ini P3 sudah keluar, karena ini kemarin saya sudah lihat pada final draft finalnya, karena saya minta membaca berarti sebelum disampaikan kepada Presiden itu saya sudah melihat draft finalnya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi menyebabkan kawan-kawan dari PTN baru ini lebih prefer kepada PNS bukan kepada P3K sebenarnya sudah terjawab di dalam P1 bahwa tidak betul mengatakan bahwa yang PNS ini adalah yang P3K itu adalah lebih rendah dari PNS. Ini jelas-jelas undang-undang ASN mengatakan pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS adalah pegawai ASN yang diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintah, core business dari pemerintahan. Sedangkan yang P3K adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi auxiliary pemerintahan, pendidikan, penelitian, kemudian yang tenaga profesional. Itu adalah mengapa ini kita baru berani memperkenalkan ini pegawai yang dengan sistem
sistem yang kurang rigid ini, tidak serigid PNS, karena agar pegawai aparatur sipil negara kita tetap cepat dan dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat, itu diperlukan suatu sistem yang lebih longgar daripada PNS. Kalau PNS ini banyak tentunya, sangat rigid, masuknya hanya satu pintu dari bawah, dan itu makanya sistem peralihan itu menguntungkan untuk dosen-dosen dari non-PNS yang masih berusia di bawah 35 tahun. Dia bisa ditransfer menjadi PNS, tapi jangan heran nanti kalau sudah duduk di PNS, dia kok pakai bajunya slim fit, bajunya yang ukuran pas, jadi sempitan ya. Sedangkan yang untuk akademisi, untuk pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan, layanan penelitian, dan pelayanan yang profesional seperti IT dan lain-lain, itu diberikan baju yang lebih longgar karena tidak cocok dengan PNS. Seperti tadi dikatakan Pak Januar ya, saya sudah 2 tahun merasa PNS, merasa bermacam-macam kanunya, kendalanya. Kok ada orang lain yang masih mau jadi PNS? Itu termasuk kawan-kawan kita dari UI, ada 6.000 orang karyawan non-PNS UI. Mati-matian mau jadi PNS. Walaupun sudah dikatakan ini lebih longgar loh. Kemudian kedua, jadi artinya yang P3K pun dia di dalam undang-undang ASN boleh menjadi JPT. JPT ini adalah jabatan pimpinan tinggi eselon 1 dan eselon yang lebih tinggi dari 1. Itu. Nah, eselon 2 memang undang-undang itu mengatakan ini diprotek untuk PNS. Tapi kalau nanti diperlukan peralihan, mungkin itu bagian itu bisa diberi peralihan. Sehingga yang menjadi dekan dekan ke eselon 2. Eselon 2 diberi peralihan. Kalau rektor dia eselon 1, jadi dia ya. Jadi undang-undang ASN mengatakan yang boleh menjadi JPT Madya yang utama adalah PNS, P3K, Polri, TNI, dan bahkan di swasta boleh menjadi JPT asal dengan izin presiden. Dan sekarang sudah ada 2 menteri yang mengajukan permintaan agar mengangkat profesional dari swasta untuk menjadi JPT, menjadi dirjen di pendidikan ini, ya, itu Pak Yonan dengan Pak ESDM. Itu mengusulkan mereka itu, tapi itu hanya dengan izin presiden kita baru bisa. Nah, itu satu yang saya kira ini tidak diperlukan terobosan hukum yang terlalu besar untuk bisa melakukan ini, bisa diakomodasi. Kemudian yang kedua, JPT pun tadi mengapa ada yang keberatan karena mengatakan JPT itu haknya berbeda. Tadi sudah dijawab oleh Bu Regina Sparrow bahwa kedua-duanya menggunakan skala penggajian yang sama. Jadi dia asal jabatannya katakanlah dianggap ini masuk ke grade 15, gajinya sama, tidak ada bedanya antara apakah dia JPT atau JPT karena menggunakan satu skala penggajian yang sama. Yang berbeda istilah adalah pensiun. Kalau PNS karena dia tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Pensiun, digunakan istilah pensiun. Setiap PNS berhak menggunakan pensiun. Kemudian kalau P3K namanya bukan pensiun, karena kalau dia menggunakan istilah pensiun, itu pensiun PNS 97% dibayar dari APBN. Ya Pak Madi, hanya 3% yang dari iuran yang dibayar dari gaji pokok yang sekarang dikelola oleh APBN. Nah, kalau nanti ini pada mengapa ini mendorong pada perubahan P3K itu selain supaya pegawai ASN lebih dinamis adalah karena pada tahun 2015 sampai 2019 kita mengalami tsunami pensiun karena selama 5 tahun ini 2,5 juta PNS akan pensiun.
pegawai guru-guru yang dulu diangkat tahun 70-an sekarang ini mulai memasuki pensiun. Tahun 2015 kira-kira sementara 500-600 ribu yang pensiun. Nah, kemudian ini yang pensiun. Nah, kalau ini semua pensiun pada tahun 2019, Pak Madri itu harus menyediakan 190 triliun per tahun untuk membayar pensiun. Artinya tertutup peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai karena uang ini digunakan, uang belanja pegawai itu digunakan untuk membayar pensiun. Karena itu kita rubah supaya tidak pusing dalam pelaksanaannya. P3K itu tidak menggunakan sistem pensiun tapi menggunakan sistem super annuity tabungan hari tua. Coba baca undang-undang nomor 11 itu apa yang dimaksudkan dengan pensiun? Ya itu sama juga tabungan hari tua juga, lalu definisinya. Jadi sama cuma satu, kalau sudah digunakan pensiun ini dibiayai, dibayar oleh PPN. Tapi kalau menggunakan tabungan hari tua, ya itu yang banyak digunakan di semua negara yang maju dan di swasta juga. Yang namanya tabungan hari tua itu adalah iuran dari pegawai yang merupakan persentase dari take home pay-nya ditambah dengan iuran pemerintah sebagai pemberi kerja, dan itu diakumulasi selama 30-40 tahun, dan hasil dari investasi itu nanti untuk membayar pensiun yang bersangkutan. Jadi supaya tidak duplikasi dengan Undang-Undang 11 yang sudah mengatur pensiun CPNS, digunakan istilah tanggungan hari tua, tapi sama aja sebenarnya. Ini adalah jaminan ya pendapatan yang diberikan kepada P3K agar mereka tidak sengsara kalau dia berhenti. Itu jadi tidak ada beda, cuma beda teknologi. Cuma kadang-kadang kawan-kawan kita dari Kemenpan dan juga dari BKN karena tidak begitu paham ya dengan konsep kamu belajar cara membaca secara menyeluruh, kadang-kadang tidak memberikan sosialisasi salah itu message yang disampaikan, membuat para pendengar menganggap bahwa ini overlay tidak ada dengan padahal dia sebenarnya mengatakan pegawai aparatur sipil negara terdiri dari satu PNS, satu P3K. Jadi sama-sama statusnya pegawai pemerintah dan dijamin gajinya dan tunjangan dan semacamnya dari DPR. Saya kira itu ini dulu kebetulan ini bukan saya ini diundang sini bukan dalam posisi sebagai KSN, karena KSN bukan ini tugasnya. KSN itu yang menteri, kalau menteri mengangkat bikin salah satunya menyimpan caranya dari tidak menggunakan metric system. Itu baru kita sampai. Satu, kalau sebelum kita masih satu kita waktu itu misalnya pada contoh pada waktu tak ada sedikit kesalahan pengangkatan kepala BPKP, tahu keluar presnya mengangkat calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan. Padahal Undang-Undang 39 Statuti Nomor 4 Tahun 2013 menetapkan bahwa BPKP itu adalah dikoordinasi oleh Menteri PAN. Jadi Menteri PAN itu mengkoordinasi bukan berarti dia ada atasan, tapi dia mengkoordinasi LAN, BKN, kemudian ANRI, kemudian BPKP. Tapi kemudian menteri lain yang mengusul dari kepala BPKP keluar requestnya, tapi sebelum dilantik kita semprit kan, karena tugas KSN itu kalau ini ada terjadi penyimpangan dalam ini, dan Presiden mau mengulang kembali, jadi mengulang kembali proses seleksi itu, dan sekarang alhamdulillah sudah terpilih 3 calon sudah sampai kepada Presiden, dan mudah-mudahan akan segera dilantik. Yang juga yang kami semprit adalah
dan Sumatera Utara sudah keluar kepresnya, kemudian dilantik. Setelah itu terbuka bahwa yang bersangkutan adalah merupakan seorang tersangka di pengadilan. Kita menelusuri, kemudian kita beri peringatan kepada Presiden karena diberhentikan sementara yang bersangkutan, dan kalau nanti sudah sampai terpidana diberhentikan dari jabatan dan dilakukan oleh Pak Presiden. Jadi inilah tugas KSN ini tidak dalam penanganan masuk. Ini mungkin saya diundang karena itu kebetulan saya ikut menyusul RUU UTP, kemudian saya ikut di dalam menyusul RUU KSN. Jadi mungkin untuk mendapatkan informasi dari pemahaman yang cukup memadai mengenai dua undang-undang itu, saya kira ini sangat mungkin dan kami dan solusi. Kasihan kawan-kawan itu lama menderita menunggak enggak statusnya enggak jelas. Saya kira kalau kita betul-betul ingin menghasilkan SDM yang bertingkat ini yang diperlukan untuk merealisasi cita-cita pemerintahnya sekarang ini, harus kita yang ada di sini bersama-sama mencari solusi. Tidak mungkin nanti ya ketika kita ketiga ada kelemahan dari sistem PNS ini. PNS ini seperti kata Bu Yulina tadi, Bu Yulina, persyaratan-persyaratannya sangat rigid. Masuknya hanya dari pintu. Ada persyaratan umur, ada persyaratan macam-macam. Jadi kalau mau merekrut pegawai, PTN baru ini hanya mengangkat dari asisten ahli mulainya. Jadi lulusannya 1 dari 2, yang sekarang menjadi dosen harus minimal dari 2, dan hanya boleh dalam asisten ahli. Sedangkan kalau dari P3 ke P3K kita bisa masuk dengan multi entry. Jadi kalau misalnya UBB perlu 5 profesor, 10 profesor untuk membuka produk prodinya, dia langsung merekrut profesor. Tidak perlu mengangkat asisten ahli kemudian 20 tahun kemudian baru menjadi profesor. Yang diperlukan akreditasi adalah mulai saat itu kan, mulai setahun ini. Jadi lebih cepat ini PTN ini mengejar akreditasinya, karena semua persyaratan berapa profesor yang ada memiliki sebuah prodi, kemudian berapa profesor ini bisa diakui, karena bisa langsung mengangkat multi entry. Ya, itu. Jadi dia bisa mengangkat profesor, mengangkat sektor, kepala sektor. Itu keuntungannya kalau menggunakan P3K. Mudah-mudahan dengan informasi ini, informasi tambahan ini, saya kira kekhawatiran